Ini kita rebus dulu tulang rangu sapinya. Oh, ini tulang rangu sapi teh? Ya, ini tulang rangu sapi yang tulang rangu tuh apa sih teh? Tulang rangu tuh kayak bagian kepalanya gitu nggak sih? Yang udah dicacak. Oh gitu. Iya. Nah, ini berapa kilo teh kalau sekali ngadon ini teh? Ini kita tulang rangunya pakai 3 kilo, tulang rangu sapi sama tulang rangu ayamnya sekilo. Oh. Jadi ada lagi tulang rangu ayam. Tadi udah direbus. Oh, ini apa sih? Ini tulang rangu sapi. Ya? Yang ayam tadi udah dicacak, udah direbus. Ini baru bikin? Ya, baru mau bikin. Dan yang nggak boleh ketinggalan itu nih. Jadi nanti kuahnya pakai bawang putih yang udah kita blender. Oh, itu bawang putih? Biar wangi ya, kita nunggu mendidih dulu bawang putihnya. Nah, kalau yang ini berapa lama teh direbusnya teh? Ini kurang lebih 30 menitan. 30 menit? Iya. Oh, ini pakai air biasa aja teh? Air biasa aja. Oh, nggak pakai garam-garaman itu? Enggak. Oke, jadi ini nunggu matang nih teh? Iya, bentar lagi nih matang. Bentar lagi matang ya. Iya, kita angkat. Harus pelan-pelan karena ini panas banget. Jangan sampai nyiprat-nyiprat. Tangannya lecet ya teh? Iya. Banyak juga sih teman-teman yang nanyain katanya bikin cirawang sama cirawi itu gimana. Nah, ini nggak apa-apa teh video itu teh? Nggak apa-apa, kita sering share juga, berbagi ilmu sedikit. Awalnya kan kita beli dari Garut karena jauh kan. Ya udah kita bikin sendiri aja gitu. Dengan versinya teh? Iya, dengan versi aku. Ternyata alhamdulillah banyak yang suka. Karena jarang-jarang jualan pakai beginian teh. Oh gitu. Ya udah nih, udah matang. Udah, terus diapain teh? Nanti disatuin sama tepung tapioka. Cuci tangan ya guys. Biar bersih apa ya? Biar bersih. Karena kalau pakai itu tuh susah banget ngaduknya. Harus pakai tangan. Jadi cuci kaki teh? Udah dong. Pertama awal aku hijrah ke Cikarang itu cuman modal 400.000, itu pun jual anting. Inget banget dulu di meja kecil di pinggir kontrakan. Nah, tepung tapioka. Tapioka itu sagu ya? Iya. Ini ngadonnya di tempat begini teh? Iya, tempat begini. Bukan di baskom gitu teh? Biasanya di baskom, tapi tadi baskomnya lagi dipakai ya. Gak apa, ini juga. Ting mental ya teh? Iya. Namanya apa ini? Nampan. Nampan. Nampan nggak sih ini tuh? Nampan. Kalau Sundanya apa? Lampedang. Lain sih. Nanti yuk bahasa Sundana. Nampan, kayak muka saya nampan. Oh iya. Ganteng. Iya. Pakai berapa teh ini teh? Kita mau pakai bikin 3 kilo aja kali ya. 3 Ini kilo? buat stok hari ini aja sih. Mandu. Kalau tepung gituan per plastik berapa Terigu. gram? Itu dikira-kira aja. Kalau yang terigunya itu tambahannya dikira-kira aja sedikit. Ini saya yang buka. Wah, susunya banyak ya teh? Kebetulan lagi pada ini. Bantuin ya. Itu apa sih teh? Terigu. Oh, ini campuran juga? Iya, campuran kasih terigu sedikit. Itu siapa namanya sendiri? Saya dulu. Namanya siapa, Tia? Kamu masih jomblo ya, ya? Malu-malu. Dia cantik tapi paling rajin. Masya Allah. Paling rajin. Kamu udah bisa bikin cirawang juga kan ya? Insya Allah bisa, harus bisa lah. Cari cowok. Iya, biar nanti kalau ini kan bisa buka sendiri kamu jualan. Baik banget nih ibunya ya. Ya, kita harus Jadi- maju bareng ya, ya. Oke, jadi kita lanjut ngadon. Oke, kita lanjut ngadon ya. Jadi lupa deh. Ah, ini tadi pakai tepung teh? Tadi pakai terigu ya? Iya, dikasih terigu sedikit aja. Iya. Bahan utamanya itu yang nggak boleh ketinggalan tuh ini bawang daun. Daun pintu ya teh? Iya. Kehidupan. Terus tulang rangu ayam. Oh, ini ayam. Nih, ini ayam. Tulang rangu sapi dikira-kira aja ya. Bagi 2 karena nanti buat cirawit. Oh, ini sapi. Ya, ini sapinya. Sebenarnya kalau tulang rangu ayam aja juga bisa sih. Emang kenapa pakai sapi teh? Lebih wangi. Lebih mantap ya? Lebih mantap, lebih wangi. Terus bumbunya ada Royco,
ladaku, garam, mecin. Bikin pintar ya teh. Sebenarnya ini karena ini kali ya faktor butuh jadinya. Padahal jujur waktu gadis baru-baru bisa kayak gini, cuman masak air sama mie rebus doang nggak. Udah nikah, iya nggak tahu jadi ini sendiri. Kaperi. Sekarang kelihatan masih gadis waktu. Oh, masya Allah, amin. Itu tadi pakai Royco juga teh. Iya, pakai Sapi Royco. apa ayam teh? Sapi. Sapi ya. Iya. Ini diapain teh? Ini diaduk dulu bumbunya biar kalis, biar nggak ada asin sebagian atau hambar. Jadi harus benar-benar diaduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawang putih tadi ya teh. Iya. Untuk cirawit mah kayaknya harus direbusin lagi deh bawang putihnya loh. Ini usaha udah berapa lama teh sambil ngadon teh? 9 mau jalan 10 10 bulan. tahun. 10 tahun. Iya, masya Allah. Lama juga ya. Alhamdulillah tahun ketiga kita udah bawa mamah mertua almarhum umroh. Ya tahun kelima bawa umi umroh gitu. Alhamdulillah. Iya. Oke, ini ngapain teh? Kita tambahin lagi. Oh, jadi harus benar-benar mendidih ya teh? Iya, ini kuah bawang putih yang udah di blender tadi. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Bikin adonannya biar nggak gagal. Di situ. Tapi nggak pakai takaran airnya. Dikira-kira aja. Oh, kira-kira aja. Yang penting kalis gitu ya. Iya, yang penting kalis. Nah, balik lagi nih resepnya gimana teh dulu teh? Bisa terciptanya begini teh. Dulu kita bikin cilok sendiri. Awalnya bikin bakso tahu. Pas sekarang viral Cirawang, udah kita bikin Cirawang dicoba. Ternyata alhamdulillah lah, gampang juga ternyata bikinnya. Tapi yang beli banyak juga teh. Alhamdulillah, kita open reseller soalnya banyak, iya banyak juga yang penjual seblak. Ini pada pesen 10-20 biji gitu. Boleh juga teh. Boleh, Oh, penting cuan ya teh. iya. Apapun yang penting jadi cuan. Penting halal ya teh. Ya. Harganya per biji kalau Per biji kalau buat dijual lagi harganya 1.000. 1.000. Ya kalau untuk ini kan satu bijinya dijual di kedai itu 2.000. Nah, ini diapain teh di mek-mek teh? Biar kalis. Kita adon dulu. Ini teh selama berapa tahun teh tadi jualan teh? Jualan udah hampir mau 9 tahun jalan 10. Dukanya apa teh pernah dirasain selama jualan? Aduh, teh? banyak banget suka duka jualan tuh. Jungkir baliknya. Sempet suami kan pernah kerja di PT ya, sampai resign gitu ngebantuin. Kalau dukanya paling di bahan baku sih. Jadi kalau misalkan bahan baku nggak ada di pasar ini, kita cari ke pasar induk gitu. Ya, kurangnya jam tidur. Saat teman-teman pada main, kita mah delivery. Jadi kemarin itu kedai kita tuh digusur sama bukan Satpol PP ya, lebih tepatnya Satpam perumahan sini. Jadi kita nggak boleh jualan di melebihi batas ruko kita, jadi harus di dalam semua biar tertib rapi juga, nggak mengganggu yang ini udah sih ini udah jadi ya udah jadi tinggal di ini cepet karena emang teksturnya harus kayak gini, jadi nanti kan dipakein sendok, pakai 2 sendok gitu ya, udah jadi. Oh, lengket gitu ya. Ya, Ini teksturnya Berarti- begini teh. ya begini. Emang nggak Teksturnya pakai- harus gini, nggak boleh itu. Pakai minyak gitu ya, nggak boleh. Nggak. Tapi beda ya kayak cilok juga beda ya teh. Beda, kalau cilok kan lebih kalis, lebih gimana gitu. Kalau Cirawang mah harus kayak gini. Itu kuat ya teh tenaganya teh. Ya ini udah nih, udah jadi. Itu diapain? Langsung di ini
Langsung ini sekarang nggak sih, A? Ke bawah? Ini? Apa bikin cirawit dulu? Bikin cirawit dulu. Ini cirawang nih udah. Kedua ya, Teh, ya? Ya, kita bikin yang kedua, bikin cirawit. Cirawit itu apa sih, Teh? Panjangnya, Teh? Aci, tulang, sama cabai rawit. Ranya apa? Rangu. Rangu. Nah, ini apa nih, Teh, yang dipotong, Teh? Ya, pokoknya dunia peracian tuh nggak ada obat dah. Kayak apotek tutup nggak ada obat. Oh iya, paling enak. Modal kecil untung besar ya, Teh? Ya, bener banget. Asli ya. Ini kan modalnya kecil banget. Berapa? Kayak ini kan skillnya seberapa sih? 12 ribuan ya tapioka tuh. Ah. Satu pak ini. Terus cirawit sekilo berapa sekarang? 40 apa sekitar segituan. Terus tulang rangu juga kan sekilo 40. Bumbu kita jual jadi berapa? Satunya 2 ribuan. Jadi kalau total bahan ngabisin berapa sekali bikin? Total bahan berarti kurang lebih sekitar 90 ribuan deh. 90 ribu. Jadi berapa itu Teh? 300 kayaknya. Ya, di 300 ribuan deh. Besok saya jualan ini aja, Teh. Gaskeun. Gaskeun. Ini tadi berapa pack, Teh? 2 ya? 2 kilo. Ininya sedikit aja sih. Oh, tadi berarti tepung tapioka ya? Ya, tepung tapioka. Seperti biasa cirawit juga sama bahannya. Oh, itu kira-kira, Teh? Iya udah takaran segini sih. Udah plong aja, Teh. Iya. Oh ini Ini apa, cabenya. Teh? Ini rawitnya. Oh. Ini rawit, terus ini tulang rangunya. Serius, Teh, itu nuang-nuang doang, Teh? Iya. Jadi ini tiap hari kita nuang-nuang begini. Ini apa, Teh, bumbunya? Tapi pembeli Ya, jadi sama. ketagihan ya. Ya alhamdulillah. Nah, ini apa nih, Teh? Ini yang penting tuh. Tulang rangu sapi. Komposisinya banyakan sapi apa ayamnya, Teh? Rangunya? Sapi. Sapi ya? Ya. Ini dijamin pedas kayak omongan tetangga ya, Teh? Iya asli. Asli. Bicara Satpol PP tadi, Teh, belum kelar, Teh. Ya. Bukannya gimana, Teh, kalau usaha gini, Teh? Dukanya tuh sakit banget. Ya gini ya gitu namanya jualan, kita ngontrak di tempat orang lagi rame-ramenya, lagi enak-enaknya kena gusur. Sebelumnya juga udah diperingatin sih, cuman karena yang lainnya juga belum pada masuk ke dalam, jadi kita di situ terus. Pas tiba-tiba aku lagi di luar, karyawan nelpon pada nangis, "Bunda," katanya, "ini gerobak kita diangkutin, Bun," katanya. Serius? Iya. Pas dilihat, iya udah nggak ada, udah diangkutin. Perasaannya apa, Bu? Sedih sih, lemes. Tapi jadi semangat buat buka di tempat lain. Makanya doain ya, sekarang lagi buka cabang di perumahan Pondok Ungu Bekasi Utara di Danau Marakas. Ya, mudah-mudahan di sana Jadi sekarang ada yang beli. udah ready 2 cabang ya. Ya, sama ini sih perumahan Gramapuri ya. Jadi kita ada 3 cabang. Oh, 3 cabang. Iya, jadinya 4. Cuman yang ketiga ini yang di Jababeka yang dulu sempat viral itu, sekarang mungkin orang-orangnya udah pada bosen, terus kayak reseller pada jualan sendiri, bikin sendiri gitu. Jadinya kayaknya mau ditinggal yang di Jababeka, pindah ke Marakas. Nah, tadi pas digusur tuh malah tambah rame atau tambah sepi? Ya, malah tambah rame karena aku upload pas kondisi digusur itu. Mungkin teman-teman yang di media sosial pada kasihan, "Teh sabar ya, Teh sabar ya." Pas sehari setelah digusur, "Lah kok kedai rame?" gitu. Oh, gusur membawa rezeki ya, Teh? Iya, akhirnya alhamdulillah banyak yang nyemangatin juga. Airnya kurang. Enggak sih. Nah, ini air apa tadi, Teh? Air ini bawang putih, Bawang putih ya? di blender, terus direbus. Ini harus panas banget tuh, Teh? Harus panas banget nuang ke sininya. Kalau yang cirawit mah karena ini di baskom nggak usah dipakai tangan kayak tadi sih. Gampang. Ini hobinya memang masak apa, Teh? Hobinya justru malah kebalikannya, nggak tahu setelah nikah malah jadi bisa masak kayak gini. Kaget juga keluarga. Padahal kamu dulu katanya nggak bisa masak. Faktor butuh, karena butuh keadaan.
kepepet ya, keadaan kepepet jadinya yang mengharuskan jadi serba bisa. Alhamdulillah kalau mau belajar mah. Nah, ini kalau bikin cirawit berarti adonannya lebih dikit daripada cirawat tadi ya? Iya. Sama kebutuhannya lebih dikit ya teh? Ya karena cirawit masih ada stok Oh. di freezer. Nah ini kalau adonan dapat berapa bulatan teh berarti gini? Segini sekitar 150. 150 150 kurang lebih 180 lah. Kali 2 berarti berapa tuh? 300.000. Iya 300.000 kalau jadi uangnya. Modal ini paling sekitar 90 ribuan. Ya. Jadi di luar kalau susah-susah beli cirawit bisa beli di sini. Ya, beli di aku aja guys. Jadi kalian nggak usah capek-capek ngaduk kayak gini. Udah tinggal beli aja dah. Buat stok di kulkas tuh malam-malam. Campurannya mie instan. Boleh nih enak banget pakai ini cirawit. Ini belum berat ya? Udah, bentar lagi. Ya, gampang sih ini udah kayak gini doang. Udah jadi. Gini-gini doang, jadi duit. Iya. Gini-gini doang teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau udah ketemu ininya ya jalannya. ya. Apa yang bisa membuat rame sih teh kalau menurut Teteh nih selama buka usaha teh? Pertama mungkin jam terbang. Produknya mungkin tapi selera orang beda-beda sih. Ada yang Produknya enak nih Teteh nih. amin. Dulu tuh jualannya yang pertama hijrah ke Cikarang itu di meja kecil itu di gang kontrakan. Sempat mikir, aduh gimana ya ini kita punya produk bagus, rasanya enak, tapi kalau tempatnya kayak gini orang nggak bakalan tahu. Makanya kita beraniin coba sewa di ruko. Awalnya pakai Yang meja sekarang doang. ya. Oh di gang kontrakan sempit gitu teh? Ya dulu mah di kayak hidden game gitu ah. Gang sempit gitu ya? Gang-gang sempit di samping kontrakan. Udah nih udah jadi. Oh, udah teh? Udah. Oh udah cuma ngaduk-ngaduk doang teh? Yuk langsung kita bikin. Ke bawah teh? Ya. Ke jalan ke bawah teh? Siapa yang bawain teh? Aku lah. Kuat teh? Kuat. Insya Allah. Ditambahin minyak. Oh, Jangan minyak lupa biar nggak lengket. Biar gak lengket. Ya. Oke. Sini Cirawang dulu. Ada gelis-gelis ya teh karyawannya? Iya, aduh. Masih gadis pada jomblo. Aduh. Sini aja kali coy. Namanya Biar siapa bener. teh? Ini teh? Oh, iya. Ya kamu pirater. Itu adminnya namanya siapa teh? Pina Pina jomblo juga teh? masih jomblo. Ini diapain teh? Nih cara bikinnya gampang banget dengan menggunakan 2 sendok. Sendok doang. Iya, Cuma sendok aja bisa jadi cuan ya teh? jadi cuan. Diambil adonannya, terus dibulat-bulat gini. Oh, berarti beda kayak bakso ya? Beda. Berapa gram teh satu itu teh? Kita mah ini dikira-kira aja. Udah, ya pokoknya satu Sendok. Iya, 1 sendok aja. Berapa gram berarti ya? Kalau sendok sayur gede banget teh. Iya, sendok sayur gede. Makanya puas deh ini mah belinya juga. Nah, kalau yang ini apa tadi Cirawang? Ini Cirawang. Jadi berapa bulatan teh? Cirawang sama sih 150-an. 150-an. Iya. Ini nggak ada cetakannya teh mau gitu? Nggak ada. Biasanya kita pakai sarung tangan kalau lagi di uber-uberan nih. Langsung pakai sarung tangan diambilin gitu tuh langsung. Sarung tangan plastik. Berarti ini direbus semua nih teh ya? Iya. Biasanya proses nyetaknya berapa lama teh? Sampai kelar? Kurang lebih 10 sampai 20 menitan lah. Ini bentuknya memang begitu ya teh ya? Iya. Nggak harus- Triwil gitu. Kalau Cirawang tuh ya Prosesnya masih sama. sama kayak Cirawang. Yang bedain itu kalau Cirawit pakai rawit.
harga sama nggak sih teh? Sama. Oh, sama ya teh? Ya, sama 2000-an. Lebih. Jadi nanti kalau orang mau pesan ini doang dalam bentuk frozen apa gimana teh? Oh, iya. Untuk pesanan frozen ini. Kan ada yang mau jadi reseller beli ini doang gitu bisa teh ya? Ini khas mana sih teh? Makanan mana sih teh? Garut, Garut. iya, Garut Sarawak Samarinda. Kalau Garut tuh semua aci dijadiin makanan ya teh? Iya, semua dari bahan baku aci itu kayak apotek tutup nggak ada obat. Enak. Ini udah matang ya teh? Ya, ini udah matang. Nah, taruh. Oh jadi ini khusus yang panas-panas ya teh? Iya. Ini jadinya kenyal-kenyal gitu ya. Tapi sebelumnya udah pernah coba kan teh? Apa? Udah pernah nyobain kan aslinya teh? Udah lah. Saya baru lihat ini teh. Oh gitu. Iya. Waduh, kemana aja wajib cobain. Maklum teh, bukan dari Garut teh. Nah, kalau gini awet berapa lama teh? Kalau di luar ruangan sekitar 2 harian kayaknya. Tapi kalau di freezer mah sebulan juga kuat. Lebih bagus dimasukin freezer ya. Iya. Somai juga. Tapi rame teh beli ya teh ya? Ya, ini paling best seller. Best seller malah. Dari sekarang. Itu. Bawanya masih teh airnya teh. Ya, karena ini kan gerobaknya di itu, jadi belum dikasih air sama kompor. Kemarin mah di bawah. Ini kayak panas ya. Iya, buat manasin gitu. Ini lah masih pada custom sih tempatnya saat kita mau bikin. Banyak yang jualan ini teh. Ya banyak. Banyak ya. Kita ambil seblak prasmanan. Jadi seblak prasmanan itu apa topping sesuai yang kalian mau. Buat ya. Kerupuk orange, ini kerupuk tangga, sedikit aja kali ya, campur-campur ya. Banyak kan melayang teh. Telur suka nggak? Udah pakai telur. Telur suka nggak langsung dipakai aja saja teh. Gas aja teh. Biasanya kalau seblak atau bakso aci tanpa telur tuh kayak ada yang kurang gitu. Itu apa teh? Tiktak. TikTok. Ya. Sebelahnya apa teh? Ini gurilem, siomay. Siomay. Mau nggak? Apa mau yang ini? Itu apa teh? Otak-otak. Tawatak. Apa aja deh teh? Masuk. Banyak teh. Oke, lanjut. Sini teh. Ini apa teh? Mana? Enoki. Ini jamur enoki. Suka. Nanya doang, nanya doang. Udah. Mau nggak tapi? banget, Teh. Serius. Nah, ini saya doyan nih teh. Ceker. Ini apa teh? Ini ceker. Oh. Dan tulang dinosaurus. Cekernya 1 Ini per item harganya apa? per item Kak. Kalau seblak prasmanan itu jadi mahal murahnya tergantung apa yang kita ambil. Ya, jadi misal punya budgetnya 10.000, ya kita ambilnya jangan lapar mata dong. Minimal Ambil berapa? sesuai. Kalau budgetnya punya 15.000, berarti sekitar berapa item ya? 6 deh, 47 gitu. Nah, orang boleh beli minimal berapa? Kalau di Cikarang mah pada loya 30.000, 25, serius. Tapi ada juga anak sekolah 10.000, 15.000. So, Ambil ngambil aja gitu ya. Iya. Ini apa teh? Harganya. Cirawang. Cirawang. Ini Cirawang. Ini bakso aci indulnya ambil 1 ya. Ini juga ini kita bikin sendiri. Apa, Teh? Tahu bakso. Oh bikin sendiri teh? Ya. Dan ini paling best seller lumpia. Ini isinya udang sama daging. Banyak ya teh? Ya, ini juga kita bikin sendiri. Kalau kikil kita nggak bikin, nggak bisa. Ini beli aja di pasar. Ikil ini tergantung sedikit banyaknya kita ngambil, bisa 1.000, bisa 2.000. Ini aku ambil 1.000 aja, 1.003. Terus ambil dimsum premium, ini harganya 5.000. Terus sama frozen foodnya apa ya? Udah, teh. Oh udah serius. Kasih tahu aja tuh ini. Oh ya, ini apa sosis, dimsum, cikwalong, twister, kue ikan pedas. Serius nggak pakai ini Kak? Berarti sama kayak aku ya, seleranya nggak suka inian. Banyak banget itu teh. Serius, ini pakai deh bola Keju ya? ikan salmon. Mau yang keju apa ini ditukar keju aja? Keju ya.
Oke. Lanjut. Ini sayurnya. Sayuran dong biar sehat. Buat gua. Iya, ini banyak banget. Udah pada habis. Ini yang gratisnya nih sayur kangkung tapi udah habis. Oh, kangkung gratis? Kangkung gratis. Biasanya cepet habis. Iya. Ini apa Kak? Jamur. Oh, ada jamur. Jamur kuping. Apa ya? Ya, supa. Kalau kata orang Sunda mah supanya, A. Oh, suka. Tapi di Cikarang mau wawuhun supa. Ini 1.000 ambil. Oke. Nggak Ini- sepuasnya itu. Enggak sih, ini kue tio. 1.000 juga kita ambil. Udah. Lanjut, mau di total dihargain nggak? Boleh biar tahu teh. Nanti Oke. masih ingat harganya kan teh? Masih. Masih. Coba gimana ngitungnya gimana? Teh? Ngitungnya gampang banget nih, kasih nama dulu. Siapa namanya? Krisbo. Kris botak. Krisbo. Harganya nanti. Kuahnya mau gurih, asam manis, apa kuah cabai hijau? Yang best seller apa? Yang bestseller gurih. Ikut aja gurih. Ya, pedasnya sedang pedas apa pedas banget? Biasa aja. Pedas Sedang. tapi Iya, pedas bisa dinikmati lah ya, berarti ya sedang. Oke. Terus kuahnya mau berkuah apa nyemek apa banyak apa kering? kuahnya teh. Kuahnya mau nyemek apa? Kuahnya berkuah. Oh, berkuah ya? Kuah. Berarti kuahnya banyak dong berkuah. Banyak ya? Dibungkus apa di tempat? Makan sini deh. Makan sini Oh, dah. banyak banget teh. Lanjut kita hitung. Lagi mana teh? Bentar, saya duduk dulu sebelah sini. Biar customer nggak ketipu nih, ambil Iya. ambil aja. Jadi secara transparan. Kalau weekend bisa berapa porsi teh habis teh? Kalau weekend tergantung sih, bisa tembus dulu pernah sampai 500. 500. Oke, ini apa teh? Kue tio 1.000 1000. ya. Sayuran 1.000, 2.000, 3.000, telur 3.000, 6.000, tambah 1.000 kikil 7.000, tambah 3.000 10.000, ditambah ini dimsum sama lumpia premium 5.000-an kita jual. Jadi 10.000 20, tambah 5.000 25, tambah 2 27, tambah cirawang 2.000 29, tambah bakso aci indul 1.000 30, ini 2.000 32, ini 2.000 34, ini 1.000 35, dan ini 2.000. Jadi total semuanya 37.000. Pantesan cepet kaya. Sekali pesen kelihatannya 2000-an ya. Iya 2.000-an, tahu-tahu ngebludak aja. Oke. Masak ya teh. Ya tinggal dimasak. Cara masaknya sama ya pada umumnya. Sama. Beda. Sama. Aku boleh lihat masak ya? Boleh. Rahman masak. Namanya mana tadi? Ketemu. Ngambil lagi lah. Oh itu apa teh? Maksudnya? Kencur. Oh kencur. Kencur. Terus ya tadi milih ini ya sedang ya. Sedangnya sih biasanya 1 centong gini. Tapi takut kepedesan ya. Dikit aja teh. Begini cukup. Cukup lah. Cukup. Mari. Tuh tambah lagi kencurnya teh ya. Iya. Biasanya ada yang request banyak kencurnya gitu. Iya ada banyak banget pecinta kencur. Nanti kalau kurang pedes tambah cabai ini bisa. Oke teh. Udah. Siapa Udah. teh? Siap. Untuk garam dan Ya. lain. Bumbu rahasia. Nggak ada rahasia-rahasiaan gitu mah. Terbuka semua. Jadi sebenarnya yang beda sama tempat lain apa sih teh menurut teh ini? Lebih ke apa ya bumbunya kali. Bumbunya ya. Beda tangan beda rasa ya. Ya, iya bener. Apalagi kalau anak gadis nih. Kondisi lagi putus cinta, bad mood, aduh. Pada kesini deh. Langsung dah. Ini apa air biasa ya teh? Ya, air galon. Biasanya pakai kuah kaldu tapi habis. Memang yang beli suka pada curhat. Ya begitulah. Kalau saking udah akrabnya mah Teteh aku habis ini gitu. Lanjut. Ada sarung tangan nggak yang tadi? Ya, ambilin maaf. Itu dimasukin yang keras dulu teh. Iya, yang keras dulu biar Orang mikir 1.000, 2.000. iya bener. Itu 30.000 aja teh. 30.000 aja ya. Cepet kan? Cepet naik haji ini mah. Amin dah. Tapi kan sama ada ruko yang kita bayar, ada karyawan gitu sebenarnya. Ini karyawan ada berapa sekarang? Sekarang di sini 5. 5 ya. Iya 5 orang.
udah hampir mau 2 bulan 3 bulan kan sekarang semua pedagang sedang tidak baik-baik saja. Udah hampir mau jalan 3 bulan. Nah, ini apa nih teh? Ini bakso cabe. Ini juga gini bikin sendiri. Bakso juga buat sendiri teh? Ya, buat sendiri. Oh yang daging-daging itu buat sendiri? Biar untungnya lebih banyak. Sang. Teng aja. Ntar namanya ganti dong. Apa tuh? Seblak Haji Neng. Anjay, amin, amin, amin. Amin. Aminku paling kenceng itu mah. Biasanya masak seblak berapa lama teh? 5 menit lah. 5 menit. Satu porsinya tuh. Kurang lebih 5 menitan. Orang udah paling banyak pesen berapa teh? Satu tangkap gitu teh? Dulu pernah PT 80 porsi gitu. Udah satu porsi gitu. Oh, satu porsi pernah ada yang 80.000, 120, Serius? 120.000. Lagi galau apa emang lapar? Nggak tahu itu kadang dari Jakarta. Oh, Pesennya sampai segitu. mate lu. Nah, ini Suka manis nggak sih ya? Kalau suka manis ntar ditambahin lagi. nggak usah dulu manis kan? Manis dikit, Oh, lihat Sitia aja tuh. Kalau manis dikit aja teh. manis dikit ya. Oh, nggak tambah gula ya teh. Ya. Tadi ini udah sih. Sendok di mana, Bibi? Oh ini udah teh ya? Udah, biar si A nyicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, sok. Siap dicoba ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Teh Neng, owner dari Seblak Prasmanan Teh Neng. Alamat kita ada di Perumahan Ciniti, cabang kedua kita ada di Perumahan Gramapuri, dan yang ketiga insya Allah mau di Bekasi Utara di Pondok Ungu di Danau Marakas. Kita jualan udah mau berjalan 10 tahun. Oh lama juga ya teh. Ya alhamdulillah lumayan lah. Ini buka dari jam berapa teh tadi? Buka dari jam 10 pagi, close order di jam 9 malam. Awal mulanya karena hobi jajan yang berkuah pedas kayak cilok-cilokan, batagor, seblak salah satunya. Jadi ya udahlah daripada diem di rumah ngebantu suami, jadinya kita jualan seblak. Enggak, kita sama ada sepi-sepinya juga dulu. Pertama jualan itu hijrah ikut suami ke Cikarang bermodalkan uang 400.000 di ngemper di samping kontrakan sampai uang 400 itu pas 400.000 itu bertambah tiap hari alhamdulillah jadi 500 600. Dulu pernah pas viral-viralnya itu di 17 malam minggu. Ya. Satu hari itu pernah ya? Namanya jualannya kadang pas lagi sepi-sepinya sehari kadang dapat juga 1 juta gitu. Omset kotor 90-an. Pertama awal mula jualan seblak cuman laku 15 porsi. Hari kedua 25 porsi, hari ketiga 40 porsi. Alhamdulillah setiap harinya ada peningkatan karena dulu tuh di Cikarang masih langka banget yang jualan seblak sama bakso aci itu. Makin kesini ya makin banyaknya orang jualan. Lo kok sewa punya sendiri teh? Enggak, kita nyewa. Makanya kemarin ada tragedi digusur sama satpam sini itu. Karena kita jualannya kan di luar. Jadi di luar itu untuk area parkir. Oh, depan ruko ini sebelumnya? Iya, ini 1 tahunnya 50 juta sama listrik air setahun itu kurang lebih 60 sampai 65 jutaan lah sewa rukonya. Di sini udah mau jalan 2 tahun. Ya suka duka jualan udah kita rasain. Sampai belanja pakai motor, kanan kiri sampai penuh, aku di belakang belanjaan. Sampai mau ke Giles, Toronton dulu di Kalimalang. Saking banyaknya ini kita kan belum punya kendaraan tertutup ya waktu itu belanja masih pakai motor. Alhamdulillah udah kebeli yang tertutup. Jadi aman. Sekarang udah Ya. beli mobil ya teh? Iya, alhamdulillah hasil ngaduk-ngaduk aci. Lu nyangka kesini teh bisa rame kayak gitu? Gak nyangka, bener-bener gak nyangka. Malah kan aku nggak sekolah yang nggak lanjut, maksudnya sampai SMP doang. Kayak mikir
Cuma mikir ya ampun, kayaknya aku madesu deh dibanding sama teman-teman aku gitu, mikirnya sampai sempet kayak Sekarang gitu. udah tahu uang, pengen lanjut sekolah lagi nggak? Enggak, malah kita Pengen usaha ya? usaha terus. Pengen sih, cuman waktunya mikir. Udah. Dan dulu lulusan cuma SMP. Iya SMP, lulusan SMP. Pengennya kayak teman-teman gitu, sekolah tinggi. Mikir gimana ya masa depan aku nggak sekolah gimana, tapi ya nggak tahu ya masa depan orang mah Allah maha baik, ngangkat derajat orang tuh gampang banget gitu. Waktu sempat terasa ada malu gitu nggak sih? Ya awalnya malu, nggak berani share di media sosial. Kita dari mulut ke mulut. Nah pas hari Jumat kalau nggak salah tuh belanja ke pasar, kata si tukang kencurnya, teteh orang-orang belanja ada kan seblak viral juga dulu, yang itu udah kebeli mobil loh teh, katanya. Lah kok bisa sih sampai jualan seblak kebeli mobil, kata aku teh. Iya dia mah kenceng itu di online-nya, di online di apa katanya, di Facebook. Dulu mah kan belum ada ini, cuman Facebook tuh dulu ini. Nah sempat merasakan keviralan di Facebook, coba kata aku teh, aku bikinin akun ke pelanggan yang beli, kata mau punya Facebook dong, gimana deh teteh, download aja dulu Facebooknya, sama dia di downloadin. Sampai sekarang tuh kalau komen di TikTok, teh masih inget aku nggak dulu, katanya teteh yang gaptek aku downloadin Facebook katanya. Nah udah ada Facebook, coba foto-foto produk kita share gitu, siang-siang gini boleh, yang males keluar rumah delivery. Akhirnya kita delivery sehari dulu, uang delipnya aja tuh dapat 300 ribuan. Dulu kan dari 2000, 3000. Daerah Cikarang udah keubek semua sama suami. Aku yang masak, suami yang delivery gitu. Dari mulut ke mulut di Facebook pada share, pada datang. Cobalah pakai yang kerja Kalau gitu. viral tuh dari Facebook. Dari Facebook gitu. Dari rezeki ya teh. Ya udah rezekinya di Nah, dalam selama usaha teh siapa yang paling maksudnya paling teringat sama teteh, yang paling berperan nih? Sehingga paling bisa maju sekarang. suami sih. Suami kalau di layar istilahnya buat konten kayak aku, tapi yang paling kerja keras tuh dia. Kayak aku mikir buat kontennya, suami yang action kayak misal, ya aku pengen di ruko, pengen punya tempat topping tuh yang tertata kayak gini. Aku cuman bilang gitu, udah dia usahain gitu. Usahain dia bikin ini sendiri, tempat penataan topping kayak gitu-gitu. Terus kayak ini bahan baku di pasar ini nggak ada loh, dia ke pasar induk, ke Cibitung, ke Kopo gitu. Harapan kedepannya apa teh buat usaha teh? Harapan kedepannya pengen ini melaksanakan rukun Islam yang kelima, pengen haji furoda gitu sih. Amin, mudah-mudahan. Tip motivasi teh buat yang baru merintis usaha teh. Aduh, aku masih belajar ya kalau untuk ngasih motivasi, cuman apa ya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah ada jalannya. Kerja cerdas, Beribadah teh. itu jalur langit yang utama. Bukan apa-apa kalau kita misalkan ninggalin jalur langitnya, kayak duha, waqiah. Selama sekarang udah mau jualan mau 10 tahun tuh nggak pernah kelewat sehari pun surat al-waqiahnya sama duha. Itu sama udah merajakan orang tua aja, karena kan kita udah 16 tahun belum ada anak ya, jadi kita fokusnya udah ngebahagiain orang tua gitu. Kebahagiaan kita yang ciptakan sendiri ya, kita ngerajain orang tua. Dan bener, kita ngerajain orang tua ya, rezeki kita tuh kayak raja istilahnya kan, ada hadisnya kan, pernah dengar gitu ya. Di situ sih orang tua terutama, iya terutama suami itu dia. Usahanya semoga tambah laris teh. Amin ya Allah, doain ya. Oh jangan lupa teh follow IG teh. Oh iya ya, apa nama IG-nya, itu? iya, IG-nya ATP-nya apa? Oh iya, oh iya. Lah atuh tadi. Saya yang promo lo guys. Masa IG saya. Jangan lupa follow. Gak kedengeran, maaf. Jangan lupa di follow TikToknya Seblak Teneng, sama IG-nya owner Seblak Teneng, Facebooknya Seblak Teneng.
Ini lokasinya sekarang di mana? Lokasinya ada di Blok F nomor 1 di samping RKP Perumahan Siniti. Siniti ya. Siniti. Siniti itu apa tuh? Cikarang International City. Ya, ya. Barat, utara, selatan sini. Utara. Jadi Cikarang begitu Utara. masuk dari pintu ke belakang langsung belok kanan. Ya, Ada yang gede ya. ya. Yang Sebelah Teneng. Oh. Amin, Oke, amin. Teh. Terima kasih ya, Teh. Oke.